Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Agung Nugroho dari Universitas Trisakti, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video kerja praktek online saya yang berjudul Metode Pelaksanaan Jalan Rigid. Pada kesempatan kali ini saya membawakan dua topik presentasi, yaitu metode pelaksanaan curing sebagai tugas khusus saya. Yang kedua adalah kesimpulan dan saran sebagai bab 5 saya. Yang pertama adalah metode pelaksanaan curing. Secara umum, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan jembatan itu meningkat. Peningkatan kebutuhan akan jalan raya menghasilkan banyak proyek-proyek konstruksi jalan raya, terutama konstruksi yang menggunakan material beton bertulang. Banyaknya penggunaan beton bertulang pada proyek konstruksi menunjukkan bahwa beton bertulang memiliki peran penting dalam dunia konstruksi. Konstruksi beton bertulang pada jalan merupakan konstruksi yang utama dan memerlukan volume beton yang sangat banyak. Oleh karena itu, perawatan atau curing itu termasuk bagian yang sangat penting dalam pengerjaan beton bertulang ini. Karena curing ini menjaga agar proses hilangnya kadar air dari beton memerlukan terjadi secara seragam. Itu memerlukan perhatian khusus dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah pengertian curing. Curing atau perawatan beton dilakukan dengan tujuan menjaga agar tidak terjadi susut yang berlebihan terakibat beton kehilangan kadar air yang tidak seragam sebagai upaya untuk menjaga kelembaban beton sehingga beton mencapai mutu yang diinginkan. Pelaksanaan pekerjaan beton dilakukan pelaksanaan curing pada beton dilakukan saat beton memasuki fase pengerasan atau hardening atau saat setelah cetakan beton dibongkar dengan durasi waktu tertentu dengan tujuan memastikan kondisi yang diperlukan untuk proses reaksi senyawa kimia yang terkandung dalam campuran beton. Keretakan akibat susut yang berlebihan harus dihindari dengan menjaga kelembaban supaya beton perlahan-lahan kehilangan air yang terjadi secara seragam. Beton terletak yang di atas di atas permukaan tanah, misalnya trotoar, tempat parkir, jalanan lantai atau pelapis saluran, atau beton struktur, misalnya dek jembatan, dermaga, kolom, balok, dan lempengan. Memerlukan waktu perawatan minimal 7 hari dengan suhu minimal 5 derajat di atas suhu sekitar beton. Institut Beton Amerika atau SCI, American Concrete Institute, merekomendasikan jangka waktu minimum curing. Proses curing dilakukan minimum hingga mencapai kekuatan 70% dari kekuatan yang direncanakan. Susut pada beton. Susut adalah sifat beton di mana terjadi pengecilan volume beton akibat hilangnya kadar air pada beton, atau dapat dikatakan susut terjadi karena perubahan volume beton yang tidak dipengaruhi oleh beban yang bekerja pada struktur. Hal ini disebabkan karena adukan beton mengalami proses pengeringan yang terpengaruhi oleh waktu. Susut adalah proses yang tidak reversibel. Susut itu terbagi menjadi dua, yaitu susut plastis dan susut kering. Susut plastik atau plastic synchrate atau yang lebih dikenal dengan retak rambut untuk daerah tropis merupakan kendala yang sering terjadi. Itu cukup mengganggu pada pekerjaan beton karena campuran akan kehilangan kapasitas plastisnya sebelum pemadatan dilakukan secara sempurna. Angin yang bertiup kencang juga berakibat terhadap proses penguapan kandungan air. Ini sangat mengganggu nih susut plastik kalau di negara-negara yang tropis kayak Indonesia. Lalu ada lagi itu susut kering atau drying synchrate. Drying synchrate atau lebih dikenal dengan susut kering terjadi setelah beton mencapai bentuk akhir atau hidrasi dari pasta beton ketika sudah selesai mengering. Susut kering beton adalah berkurangnya volume dari elemen beton jika terjadi kehilangan uap air karena penguapan susut kering dapat terjadi terus-menerus hingga bertahun-tahun sampai kandungan air pada beton benar-benar habis. Lalu kita ke retak akibat susut. Keretakan akibat susut itu merupakan salah satu keretakan non-struktural di mana retak tersebut tidak dipengaruhi oleh beban struktur. Yang pertama itu adalah retak susut plastis yang terjadi akibat apabila air campuran beton hilang sehingga volume beton menyusut karena berkurang. Evaporasi terus-menerus dengan cepat menjadi penyebab retak susut plastis. Retak plastis lebih mudah terjadi pada daerah yang berangin dan panas, seperti negara kita, Indonesia. Umumnya, retak susut plastik terlihat sebelum beton mengeras
pola retaknya itu biasanya tidak menembus sampai keseluruhan tebal beton dan mempunyai pola retak yang tidak bersambung. Yang kedua adalah retak susut kering atau drying sinking crack. Ciri pada retak susut pengeringan yang dikenali dengan ciri pada ujung retak yang muncul dari satu sisi permukaan menjalar tidak teratur yang berdampingan di ujung retakan awal. Retakan pada umumnya sejajar dan berdampingan walau kadang pendek dan berbelok, kemudian menjalar tidak teratur di permukaan beton lebar pada dua jalur yang sama dengan lebar retakan tunggal di depan atau belakang. Retak susut pengeringan ini terjadi setelah beton mengeras sempurna. Yang keempat adalah metode curing sebagai solusi. Terdapat setidaknya 3 metode perawatan yang paling sering ya, yang dapat minimalisir terjadinya crack, yaitu penentuan yang bisa ditentukan. Perawatan ini sebaiknya memang digunakan disesuaikan oleh kondisi lapangan ketika kegiatan pengecoran berlangsung, supaya metode yang digunakan dapat sesuai dan memenuhi kebutuhan dan tepat sasaran serta efektif. Yang pertama adalah metode curing dengan membran. Metode ini menggunakan lapisan membran plastik untuk melapisi beton agar kandungan air tidak cepat menguap dari campuran beton. Metode ini cocok untuk pengecoran pada daerah-daerah yang sulit mendapatkan air. Bahan yang digunakan harus kering dalam 4 jam. Bahan itu berbentuk membran tipis ya, bisa plastik, pokoknya kedap air itu atau lembaran film yang menerus. Lembaran tersebut haruslah melekat dan tidak beracun, tidak slip dan bebas dari lubang. Jadi nggak boleh berlubang ya. Metode curing dengan pembasahan, ini yang paling umum sih. Metode ini dilakukan dengan melakukan pembasahan terus-menerus. Ini harus dilakukan dengan mengenanginya dengan air, atau bisa menggenanginya dengan air. Metode tersebut harus dilakukan paling sedikit 2 minggu untuk mencegah pengeringan bidang-bidang beton. Yang terakhir ini buat di negara-negara yang nggak tropis nih, negara 4 musim nih, yaitu metode curing dengan application of heat. Metode ini biasanya emang dilakukan pada negara 4 musim sih. Sebelum dilakukan perawatan tuh dengan proses steam atau heat itu suhu beton harus dipertahankan pada 10 derajat hingga 30 derajat Celcius selama beberapa jam. Atau perawatan dengan metode panas uap ini diawali dengan pembasahan beton selama 7 hari. Selanjutnya saya akan membahas topik kedua, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya pada kerja praktek ini adalah perkerasan jalan kaku atau disebut dengan rigid pavement merupakan perkerasan yang terdiri dari plat beton, semen, portland sebagai konstruksi utama dan lapisan pondasi. Bisa juga nggak ada. Perbedaan pada perkerasan jalan lentur adalah perkerasan beton ini kaku dan memiliki modulis elastisitas yang sangat tinggi ya. Namun untuk menciptakan perkerasan kaku yang memenuhi standar, pelaksanaan pada proses konstruksi merupakan kunci penting. Metode termasuk juga alat dan pengadaan material yang tepat sesuai dengan kondisi lapangan merupakan kunci penting dalam pelaksanaan yang baik. Dalam pelaksanaan konstruksi beton bertulang terdapat pekerjaan curing yang tadi saya sebutkan itu, yang merupakan salah satu pekerjaan yang menentukan hasil daripada beton. Manfaat curing adalah mencegah beton mengalami cracking pada saat adonan beton mengalami proses dehidrasi, yaitu proses hilangnya kandungan air pada beton apabila kehilangan air atau yang terjadi terlalu cepat akibat suhu dan kondisi lingkungan yang mendukung penguapan, maka beton akan mengalami susut kemudian retak atau cracking. Saran: pada saat pelaksanaan konstruksi jalan raya dengan perkerasan kaku, untuk menjaga proses konstruksi dan hasil yang baik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu mobilisasi alat dan material konstruksi yang sesuai. Pemilihan mobilisasi sangat mempengaruhi hasil dan ketepatan waktu proyek konstruksi. Kondisi lapangan dapat menjadi patokan untuk pemilihan mobilisasi. Jadi ini sangat bergantung pada kondisi lapangan. Yang kedua adalah metode pelaksanaan tiap pekerjaan yang sesuai kondisi lapangan. Kondisi keadaan lapangan yang sangat berpengaruh pada metode pelaksanaan yang dipilih. Misal, apabila keadaan lapangan merupakan tempat terpencil yang tidak memungkinkan untuk menggunakan beton dari mixing plant, maka cor di tempat menggunakan mixer sangat dianjurkan.
Yang ketiga adalah perawatan beton untuk hasil yang terbaik. Perawatan beton yang untuk menghindari terjadinya cracking yang dapat menurunkan mutu kekuatan beton dapat dihindari dengan melakukan perawatan atau curing. Perawatan mengikuti anjuran dari SCI atau American Concrete Institute Association maupun SNC. Untuk metode yang dipilih menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.